Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara pada kegiatan hari ini yang pertama pembukaan, kedua doa, tiga sambutan Ketua MGMP, keempat sambutan pengawas pendidikan agama muda, 5 sambutan penyelenggara Bimas Muda Kota Pontianak, yang terakhir adalah penutup. Marilah Bapak dan Ibu agar Ketua MGMP kepada Bapak Sugiono dipersilakan. Selamat pagi saudara-saudara Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Ketua Muda Kantor Bapak Pontianak, yang hormati Bapak Pengawas Pendidikan Agama Muda Kantor Pontianak, dan Bapak Ibu Anggota MGMP Kota Pontianak. Puji syukur kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini dengan cuaca juga bagus, suasananya ceria. Karena Bapak jelas dengan setiap orangnya bisa mengajar di berbagai tempat. Ada yang tidak dilihat, yaitu ada yang SMP dan SMA atau SMK, atau ada yang hanya SMP tapi juga banyak tempat. Jadi seperti saya mungkin ada SMP, SMA dan SMK, dan demikian juga untuk teman-teman mungkin rata-rata ada yang Selamat datang kepada Ibu dari Desi Davina SSI di MGMP Pendidikan Agama Muda Kota Pontianak. Inilah Bapak dan Ibu Bu Desi selaku narasumber nantinya. Selamat datang Bu, mengucapkan dan terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu yang kami hormati, merangkai acara berikutnya yaitu sambutan dari pengawas Pendidikan Agama Kota Pontianak kepada Bapak Budi Purwanto SAG MPD. Kami berterima Yang terhormat sudah tanggal pembinaan sama Kota Pontianak. Saya hormati narasumber Ketua MPP dan para peserta kegiatan MGMP pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama-nama yang kita disebut adalah dengan yang sah, Sakirana Buddha Dhamma dan Sangha. Pada siang hari ini kita masih diberi sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan oleh pengurus MGMP yang jumlahnya tadi kurang lebih mungkin digunakan berkat jumlah MGMP atau guru MGMP itu tidak lebih dari 20. Sebenarnya kalau berdasarkan data sekolah yang diajar lebih dari itu, tapi karena satu orang ada yang triple, ada yang pada berapa Bu? 4 sekolah, satu orang namanya, gitu kan? Kemudian ada lagi yang 3, Pak Cahyo ada berapa? Ada 3, 4 sekolah, semua rata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Rangkai acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari penyelenggara Kantor Kementerian Agama kepada Bapak Tantiman. Kami persilakan. selamat pagi. Pagi, Pak. Dan kita semua. Namo. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber di sudah bersama kita. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pendidikan Agama Muda Kota Pontianak, Bapak Ibu pengurus PJP, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.
kerja guru. Kalau MGMP itu musyawarah. Jadi bedanya adalah yang satu kelompok kerja, yang satu musyawarah guru mata pelajaran. Nah tentu apa yang akan dimusyawarahkan pengurus dan anggota MGMP yang paham itu. Seperti di belakang kami ini ada dua kata yaitu literasi dan Numerasi. numerasi ya. Numerasi. Numerasi berkaitan dengan angka, literasi berkaitan dengan kosakata ataupun bahasa. Ketika literasi dan numerasi ini bersinergi di dalam satu materi Bapak Ibu sekalian, ini yang harus dipahami bersama. Nah di masyarakat misalnya numerasi ini berkaitan dengan angka-angka ya masyarakat kita misalnya ini kan banyak juga yang lumayan kreatif, misalnya ada togel, apa itu kan masuk numerasi. Jadi otak-atik angka yang berkaitan dengan ya itu ya pakai itu numerasi. Kemudian ada skor-skor bola, taruhan, kemudian beberapa waktu yang lalu ini Pak Pengawas yang mendampingi langsung bahwa di jajaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat juga membuat kebijakan bahwa bagi bapak ibu guru yang belum berkenaan PPK dan mendapatkan SK mengajar sebelum tahun 2024 sudah dibolehkan untuk mengikuti tes PPG pendidikan profesional guru, sehingga atau ini menjadi proses daripada kalau zaman dulu disebut sertifikasi, literasi, numerasi, keluarga. Jadi itu semua merupakan proses yang harus dilalui di negara kita semua, sehingga nanti ketika sudah dinyatakan lulus di tes, kemudian mengikuti PPG dan dinyatakan juga lulus, harapannya ketika pemerintah daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi melakukan rekrutmen P3K dulu, itu syarat yang kedua adalah sudah lulus PPG dapat kita penuhi. Kalau ini kita bisa penuhi, maka ya setidaknya peluang Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti proses lebih lanjut menjadi lebih terbuka. Tapi kalau kita semua administrasi yang belum terpenuhi, bagaimana kita mau mengikuti proses atau tes-tes selanjutnya? Ini menjadi kendala Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya ini bisa atau ini mohon untuk dipahami bersama. Jadi Bapak Ibu guru sekalian silakan memotivasi diri sendiri melalui literasi dan numerasi ini, ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya lagi bahwa guru kita juga banyak yang mengajar, kompetensi yang dimiliki saya kira sudah, karena dari kecil belajar agama muda. Jadi kompetensi belajar agama muda saya kira tidak diragukan. Akan tetapi kualifikasi pendidikan yang bisa ditunjukkan dengan ijazah ini belum terpenuhi. Oleh karenanya kami juga mohon agar silakan mengikuti beberapa perguruan tinggi agama muda yang menyelenggarakan S1 PKB, S1 Pendidikan Agama atau Keagamaan Muda, sehingga nanti begitu ada peluang rekrutmen P3K, kemudian ada proses tes PPG dan dinyatakan di PPG,
artinya kami berkewajiban menganggarkan dan membayarkan tunjangan profesi guru. Kalau yang P3K masuk kategori ASN atau PNS setara dengan gaji pokoknya. Kalau yang masih di swasta, katanya di Sos Prabowo menetapkan 2 juta dari yang sebelumnya 1.500.000. Ya mudah-mudahan ini betul. Kalaupun nggak betul, yang pasti adalah 1.500.000 itu sudah dianggarkan. Ini sudah yang literasi dan numerasi ya, karena ada angka 1.500.000 numerasi. Bapak Ibu sekalian tadi bisa menjadi penyemangat. Pak Gali, Pak Tahyo, saya sarankan ambil satu ya. Dari sekarang sampai waktunya ya satu yang lainnya untuk melengkap literasi kehidupan. Terima kasih Bapak Kadiman atas arahan dan informasi yang bisa kita terima pada kesempatan pada pagi hari ini, sehingga memotivasi kita dalam kegiatan MGMP nanti dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara pembukaan kegiatan MGMP Agama Buddha di SMP Negeri 13 pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan tertib, dengan penuh rasa semangat dan yang tentunya bahagia. Demikianlah serangkaian acara pada pagi hari ini. Sabe satu bawantu ditata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Jadi mungkin di awal mungkin tadi sudah disebutkan nama saya di dan untuk perkenalan lebih lanjut, perkenalan Bapak Ibu, nama saya Desi Siti. Kebetulan tempat tugas saya sama dengan Pak Sudiono, yaitu di SMP Negeri 5 Kota Pontianak. Nah, saya ini kebetulan mengakunya mata pelajaran IPA, Bapak Ibu. Nah, jadi memang kebetulan saya diberi amanah oleh kepala sekolah untuk menjadi ketua komunitas belajar di SMP Negeri 5 Pontianak. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di SMP Negeri 5 Kota Pontianak itu, komunitas itu merupakan satu wadah yang penting juga untuk menjalin kolaborasi antara guru yang ada di dalamnya. Karena ya mungkin Bapak Ibu sudah lebih banyak pengalamannya dibanding saya, karena Bapak Ibu mengajarnya bukan hanya di satu sekolah. Jadi itu yang luar biasa. Lalu mereka meringkasnya, setelah mereka baca, lalu kami ada mengetes kemampuan mengingatnya. Setelah membaca itu kami beri waktu mereka untuk bercerita. Nah, itu dilakukan sudah cukup lama dan kebetulan sekolah kami mengalami peningkatan dari sebelumnya memang baru masuk ke kepemimpinan Bu Rohani. Kami tingkatkan lagi literasi dan numerasi di sekolah kami. Itu sih. Sama kegiatan numerasi dan literasi itu ternyata ada implementasi tadi masih contoh niat atau minat siswa di dalam belajar itu sangat kurang. Ketika kita dampingi oke, tapi ketika kita mulai 1 menit saja anak itu sudah kemana-mana, itu adalah satu tantangan. Kalau tujuan dan teori kita memang besar, tetapi yang sulit untuk diimplementasi secara nyata itu sampai hari ini pun kami masih berlayar keras. Artinya belum semaksimal mungkin apa yang kita lakukan sekolah kami yang sekolah kami lakukan. Artinya kendala itu banyak. Walaupun itu sudah
literasi, bahkan nanti ada yang namanya asesmen literasi, seperti itu kan. Tapi ya begitulah, kita masih banyak kendala di lapangan, itu yang terjadi sebelum. Terima kasih. Di sini untuk numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, jadi maka dari itu, dia ini tidak terbatas pada matematika yang menghitung dengan rumus Bapak Ibu. Jadi kalau literasi numerasi itu lebih ke sifatnya penerapan di kehidupan sehari-hari. Misal, ini ruangan kita kira-kira berapa ya panjangnya? Bapak-bapak nih biasa kalau yang